semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Takeshi, Nate, dan Laura karena sudah mendukung podcast ini melalui Patreon. Semoga podcast ini bisa terus membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Di episode kali ini, kita akan membahas nama orang Indonesia. Banyak orang, termasuk aku, yang waktu belajar bahasa baru sulit membedakan nama dengan kata-kata lain. Waktu mendengarkan orang lain berbicara, kadang seakan-akan dia sedang menyebutkan kata yang sangat sulit. Jadi membuat kita bingung. Padahal dia sedang menyebutkan nama orang. Di dalam tulisan formal, sangat mudah membedakan nama dengan kata yang lain. Karena dalam bahasa Indonesia, nama ditulis dengan huruf besar untuk huruf pertamanya. Tapi di tulisan informal dan percakapan, agak sulit ya membedakannya. Semoga episode ini bisa membantu para pendengar mengerti lebih lagi tentang nama orang Indonesia dan juga budaya pemberian nama di Indonesia. Pertama-tama, nama lengkap, full name, orang Indonesia biasanya terdiri dari 2 sampai 3 kata. Contohnya, namaku sendiri, Windah Anastasia. Ada 2 kata. Walaupun begitu, orang yang nama lengkapnya 4 sampai 5 kata juga banyak loh. Bahkan yang terpanjang yang aku kenal, dia punya 6 kata di dalam nama lengkapnya. Waktu masih sekolah dulu, ada yang namanya ujian nasional. Di dalam ujian nasional atau UN, kita harus menulis nama dengan cara yang agak sulit. Harus membulatkan huruf satu persatu. Jadi dulu aku selalu iri, jealous dengan teman yang namanya pendek. Jadi mereka bisa menulis nama dengan cepat. Walaupun nama orang Indonesia panjang-panjang, di media sosial biasanya hanya ditulis 2 sampai 3 kata saja. Jarang yang menulis nama lengkap kalau namanya panjang. Nah, nama lengkap orang Indonesia, kata yang paling belakangnya biasanya marga, family name. Walaupun begitu, orang Indonesia banyak juga yang nama lengkapnya tidak ada marga. Contohnya namaku sendiri, Windah Anastasia, tidak ada marga. Begitu juga dengan orang Indonesia yang bersuku Jawa. Orang Jawa tidak punya marga di dalam namanya. Nah, untuk orang Indonesia yang punya marga, kebanyakan diturunkan dari bapak. Kita bisa menebak sukunya dari marga. Di Indonesia ada ratusan bahkan ribuan marga yang berbeda-beda. Dari suku yang berbeda-beda juga. Aku akan sebutkan beberapa nama artis, selebriti Indonesia dengan marga dari suku yang berbeda-beda.
Yang pertama, Prilly Latukonsina. Latukonsina adalah marga Maluku dari bagian timur Indonesia. Lalu ada Coki Sitohang. Sitohang adalah marga Batak, lebih tepatnya Batak Toba. Mungkin para pendengar tahu Danau Toba di Sumatera Utara. Yang ketiga, Mika Tambayong. Tambayong adalah marga Minahasa dari Sulawesi Utara. Lalu ada Chelsea Olivia Wijaya. Wijaya adalah marga keturunan Tionghoa. Berasal dari marga Huang atau Wi, yang diindonesiakan menjadi Wijaya. Marga Wijaya ini sangat umum dipakai Cindo, Chinese Indonesian. Selain Wijaya, marga Huang atau Wi juga bisa diindonesiakan menjadi Wibowo, Winata, dan Wiwi lainnya. Nah, dari nama-nama artis yang sudah aku sebutkan tadi, apakah para pendengar bisa membedakan yang mana yang laki-laki dan yang mana perempuan? Prilly, Mika, dan Chelsea adalah nama perempuan. Coki adalah nama laki-laki. Sebenarnya nama mereka cukup jarang, unik di Indonesia. Sama juga dengan namaku, Windah, yang cukup jarang. Lebih banyak Winda, tidak pakai huruf H. Dan nama Winda atau Windah ini kebanyakan dipakai oleh perempuan. Tapi ada YouTuber yang terkenal namanya Windah Basudara. Dan dia laki-laki. Jadi nama Windah bisa dipakai untuk perempuan dan laki-laki. Di Indonesia sebenarnya tidak ada aturan yang jelas untuk nama depan. Jadi nama depan di Indonesia itu bermacam-macam. Bahkan tidak ada batasnya. Orang Indonesia juga bisa mengambil nama dari bahasa lain, terutama bahasa Inggris. Ada juga nama yang diambil dari kata dalam bahasa Indonesia yang punya arti yang bagus. Contohnya, bintang, star, fajar, yaitu matahari terbit di pagi hari. Ada juga harapan, hope. Bahkan dulu aku punya teman yang namanya unik banget. Tidak pernah aku temukan sebelumnya, yaitu pahala, yang berarti reward atau karma baik. Nah, waktu kita berkenalan dengan seseorang, nama depan itu penting banget. Kita harus ingat nama depan mereka. Karena kebanyakan orang Indonesia suka dipanggil dengan nama depan mereka. Walaupun memang terkadang ada yang suka dipanggil dengan nama tengah atau bahkan marga. Nah, aku kan tidak mungkin bisa menyebutkan semua nama yang ada di Indonesia. Jadi, aku akan sebutkan nama-nama yang pasaran, yang umum, yang banyak dipakai. Contoh nama yang pasaran untuk laki-laki ada Wahyu, Agus, Andi, Ahmad, Indra,
Rizky Bagas. Nama pasaran untuk perempuan contohnya Putri, Ayu, Dewi, Nur, Eka, Indah, Siti. Nama yang bisa dipakai laki-laki dan perempuan Dian, Nanda, Febri, Dwi. Semoga suatu saat nanti kalau nama ini disebutkan dalam percakapan, para pendengar bisa tahu kalau itu nama dan bukan kata biasa. Selain itu, di Indonesia juga ada beberapa nama-nama pasaran yang diambil dari bahasa Inggris. Contohnya, David, Kevin, Michael, Jessica, Michelle. Tentu saja semua nama yang aku sebutkan ini hanya contoh ya. Masih ada banyak lagi nama yang pasaran di Indonesia. Nah, orang Indonesia yang punya nama pasaran, banyak yang suka pakai inisial. Contohnya di sekolahku dulu, ada banyak banget orang yang namanya Kevin atau Kelvin. Mirip-mirip, jadi bisa bikin bingung. Nah, supaya tidak bingung, mereka suka pakai inisial dari nama depan dan nama belakang mereka. Jadi sudah tidak lagi Kevin, Kevin, dan Kevin. Jadinya KK, KU, dan KG. Menurutku, orang yang dipanggil dengan inisial itu rasanya keren. Aku juga pengen, aku juga mau. Tapi inisialku enggak keren. Windah Anastasia. Kalau disingkat jadi WA. Sama dengan aplikasi WhatsApp yang sering disebut WA oleh orang Indonesia. Jadi lebih baik panggil aku Windah saja. Jangan panggil WA. Selain inisial, orang Indonesia yang namanya pasaran juga suka dipanggil dengan nama panggilan. Contohnya, ada temanku yang namanya Marsha. Dia suka dipanggil Caca. Ada juga yang namanya Dimas. Nama panggilannya Dim-Dim. Terdengar imut, lucu daripada nama aslinya. Nah, itu dia tentang nama di Indonesia. Semoga podcast ini bisa membantu para pendengar mengerti lebih lagi tentang budaya pemberian nama di Indonesia. Bagaimana dengan di negara kalian? Apakah ada persamaan atau perbedaan tentang pemberian nama? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com. Episode kali ini sampai di sini. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi sahabat Windah di Patreon dan dapatkan transkrip serta terjemahan untuk semua episode yang ada di podcast ini. Bisa juga dukung podcast ini dengan memberikan penilaian di Spotify dan Apple Podcast dan membagikannya di media sosialmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.